Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Ade Putri dengan NIM 2117017 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Trilogi. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Iuli Satriani, SPDI MPD. Nah, di sini saya akan membahas desain pembelajaran tematik. Desain pembelajaran tematik itu apa sih? Desain pembelajaran tematik ini adalah suatu proses yang sistematis untuk memecahkan masalah pembelajaran dengan menggunakan rancangan sehingga mudah dalam pelaksanaan pembelajaran. Desain pembelajaran ini juga merupakan rancangan yang di dalamnya berbentuk rangkaian prosedur sistematis mencakup seluruh proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Pengolaborasikan teori, model, dan media pembelajaran sesuai materi sehingga menghasilkan perangkat pembelajaran. Nah, yang kedua ada tahapan pembelajaran terpadu. Kegiatan proses pembelajaran merupakan sebuah proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan diri menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam segala aspek. Kemendikbud memaparkan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam pendekatan pembelajaran berbasis tematik terpadu, yaitu yang pertama ada menentukan tema atau topik, yang kedua menentukan tujuan pembelajaran, yang ketiga merancang kegiatan pembelajaran, yang keempat menentukan metode pembelajaran, yang kelima menguasai materi pembelajaran, yang keenam pelaksanaan pembelajaran, yang ketujuh evaluasi hasil pembelajaran. Selanjutnya ada pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ini adalah suatu cara belajar yang memungkinkan siswa mengenal dan mempelajari tentang konsep, hukum, prinsip dengan cara mengkontribusikannya secara aktif melalui kegiatan mengamati, menanya, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data dengan menggunakan berbagai teknik, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Nah, tujuan dari pendekatan saintifik ini yaitu untuk membantu siswa meningkatkan kemampuan berpikir, kemampuan memecahkan masalah secara sistematis, perasaan bahwa belajar belajar adalah suatu keharusan dan kemampuan mengekspresikan diri. Nah, selanjutnya ada implikasi pembelajaran tematik. Dalam implementasi pembelajaran tematik pada anak usia dini mempunyai berbagai implikasi bagi guru, siswa, buku ajar, sarana prasarana, pengelolaan kelas, dan media. Implikasi bagi guru, beberapa implikasi dalam pemaparan pembelajaran tematik di antara lain. Contohnya, yang pertama itu, untuk melaksanakan pembelajaran pada pendidik, anak usia dini strategi pembelajaran tematik harus digunakan. Yang kedua ada implikasi bagi siswa. Siswa harus siap untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran di mana mereka dapat bekerja sendiri, berpasangan dalam kelompok kecil dengan cara klasikal. Yang ketiga itu ada implikasi terhadap sarana, prasarana, dan sumber belajar dan media. Nah, menentukan pembelajaran tematik adalah mengajar anak aktif mencari, menyelidiki, dan menemukan ide dan prinsip secara holistik dan nyata, baik secara individu maupun kelompok. Konsekuensinya, diperlukan berbagai sarana dan prasarana pembelajaran ketika dilaksanakan. Yang keempat ini ada implikasi terhadap pengaturan ruangan. Nah, di pengaturan ruangan ini ada mengatur ruangan, penataan ruangan. Nah, yang terakhir ini ada implikasi terhadap pemilihan metode. Sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik, maka perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan yang menggunakan berbagai metode untuk pembelajaran yang dilakukan. Misalnya contohnya permainan, peran, pertanyaan, dan tanggapan, demonstrasi, dan diskusi. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.